Oke, selamat malam semuanya, Dex Lover dimanapun berada. Senang sekali malam hari ini kita ketemu di sesi live AMA dan sangat spesial ya teman-teman ya, karena malam ini dari Project of OK First melakukan AMA yang keduanya di Dex Capital dan pastinya nanti kita akan mengetahui sejauh mana progres dari Project OK First sendiri. Seperti biasa sebelum kita mulai, teman-teman kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, narasumber kita malam hari ini ada Bro Rap, Bro Irfan, sama Bro Galih dari tim OK First. Kebetulan tadi Pak Dokter ada confirm ke Beli kalau dia ada emergency, ada operasi lagi di Rumah Sakit Bintang, mungkin agak telat ya hadirnya ya. Tapi di sini sudah ada Bro Rap ya, saya panggil Bro aja ya, Bro Rap yang mewakili sekaligus sebagai CMO dari Project OK First. Seperti apa nanti perkembangannya, langsung saja kita kasih waktu dan kesempatan buat Bro Rap untuk mempresentasikan ke kita semua terkait dengan progres dan prosesi peluncuran dari NFT mini games dari OK First. Silakan Bro. Oke, makasih Bli untuk kesempatannya. Oke, bisa presentasi kembali di Dex Capital. Saya perkenalin nama saya dulu, saya Rap, saya CMO dari OK First, dan ini pertama kalinya saya presentasi di sini dan cukup senang karena kebetulan udah kenal juga sama Bli sendiri, Bli Coin, dan senang banget bisa di komunitasnya Blikoin dan mau presentasiin perkembangan dari project dari OK First ini. Kayaknya saya mau presentasi lewat slideshow deh kayaknya. Ya, boleh Bro, biar lebih jelas. Silakan. Sebentar saya share screen ini. Gambarnya udah kelihatan? Oke, sudah jelas Bro. Kapan kelihatannya? Ya, sudah. Baik, seperti sebelumnya yang udah dijelasin oleh founder kita dari OK First di AMA yang sebelumnya, kalau OK First ini merupakan sebuah project dengan beberapa sub-project yang fokusnya pada pengembangan DeFi, social media Web3, dan gameplay to earn di satu platform. Yang merupakan satu project yang unik karena memiliki aset yang nyata, yaitu coworking space. Nah, kemarin sudah dipaparkan oleh foundernya kita, kalau misalnya OK First ini akan mengeluarkan satu super apps. Nah, super apps-nya ini kita namakan OK Apps dan sedang dalam tahap pengembangan yang sekarang telah rampung mencapai 80%. Untuk dari progres dari aplikasi yang telah kita kerjakan, itu akan di-share sama Irfan. Boleh di-share aplikasi yang ini. Itu akan di-share ke grup Dex Capital. Jadi teman-teman yang ada di sini bisa mencoba. Kalau ada bug yang masih ditemukan, kita sangat terima masukannya. Apa yang kurang juga kita terima sebagai bahan kita untuk terus memperbaiki dan menjadikan aplikasi ini benar-benar aplikasi yang
sangat menarik, sangat easy to use juga untuk kedepannya. Nah, jadi untuk sekarang dari aplikasi ini sudah bisa kita untuk ngeposting gambar, kita udah bisa bikin story, dan udah bisa untuk live streaming juga. Nah, kedepannya mungkin setelah listing dari Coinstore di pertengahan bulan ini, kita akan fully launch aplikasinya di beta test. Nah, mungkin tidak lama lagi ini akan full launch ke public dari Okeverse-nya. Nah, ada satu lagi core project dari Okeverse yang baru saja kita umumin di hari Senin kemarin. Kenapa kita berani mengeluarkan satu lagi core project dari Okeverse? Karena super apps yang telah kita kerjakan ini telah mencapai progres 80%. Jadi kita sudah mematangkan dan kita mencetuskan untuk mengeluarkan satu lagi core project dari Okeverse sebagai project pendukung untuk super apps-nya kita. Namanya Gogo Inu. Gogo Inu ini merupakan satu project NFT yang kedepannya akan mempunyai banyak sekali use case. Nah, tapi use case yang pertama yang akan kita keluarkan itu, yang akan kita rilis, itu menjadi user login, dan ini bisa dipergunakan di game-game yang akan dirilis di OK Apps nantinya. Jadi kegunaan NFT ini bukan untuk satu game. Kedepannya akan ada banyak game yang akan kita rilis untuk menemani user dalam menggunakan OK Apps itu sendiri. Jadi ini juga bukan sekedar game. Game yang akan kita keluarkan itu game yang menghasilkan. Jadi ya secara tidak langsung bisa kita bilang itu gameplay to earn. Tapi ada hal yang menarik dari gameplay to earn yang kita keluarkan. Karena kebanyakan dari gameplay to earn yang telah kita tahu di luaran sana, itu 99% menggunakan konsep Ponzi. Ketika tidak ada user baru, dan gamenya begitu-begitu saja, ya rewardnya habis. Itu kelemahan di game yang menggunakan sistem Ponzi. Nggak ada lagi user baru, reward yang didapatkan setiap harinya semakin lama semakin tergerus. Jadi kita modifikasi, kita berikan inovasi baru di gameplay to earn yang akan kita keluarkan ini dengan sistem win to earn. Jadi ketika kita menang dari lawannya kita, baru kita mendapatkan rewardnya. Jadi ini full menggunakan skill dan strategi dari player. Tapi ya, game yang kita keluarkan untuk stage yang pertama ini nggak terlalu sulit sebenarnya. Tapi jika dibandingkan dengan game yang sudah-sudah sebelumnya, inovasi ini bisa lebih bagus dari play to earn yang sudah ada sebelumnya dengan sistem win to earn ini. Jadi nama gamenya itu adalah Gogo Inu Battle Tank. Kita akan rilis di kuartal 1 awal tahun depan. Kemungkinan betanya ini akan ada di bulan Desember. Dan dalam waktu dekat juga, kemungkinan di bulan depan kita akan mengeluarkan trailernya dan game ekonomiknya juga. Jadi teman-teman juga bisa tahu detailnya kayak gimana gamenya, terus gameplaynya kayak gimana, sistem rewardnya bagaimana. Nah, itu akan kita paparkan semua. Jadi di sini kita perkenalkan dulu apa itu Gogo Inu NFT, apa kegunaannya untuk kedepannya, untuk teman-teman yang ada di Dex Capital. Jadi untuk Gogo Inu NFT ini sendiri, program whitelist-nya udah kita buka dari
hari Senin kemarin dengan harga $50. Ini harga yang paling murah yang kita keluarkan untuk game ini, untuk NFT Gogo Inu ini. Dan untuk batch pertama, itu kita kasih waktu hanya 1 minggu. Dengan kuota hanya 2.000 slot. Yang sekarang jika saya lihat grafiknya dari penjualan itu sudah mencapai 70%. 70% itu dari whitelist sudah terisi, jadi paling sekitar tinggal 300 NFT lagi yang tersisa. Banyak yang sangat tertarik karena ini harga yang paling murah juga kan, jadi orang berlomba-lomba untuk mendapatkan starter pack dengan harga yang paling murah. Itu. Dan kedepannya, kenapa banyak juga orang yang tertarik? Karena gini, kegunaan dari NFT-nya itu kayak yang tadi saya bilang, bukan hanya untuk satu game. Ini akan menjadi user login untuk ke semua game. Ke semua game yang akan kita keluarkan. Dan kita juga udah rencanakan salah satu dari use case dari NFT ini untuk menjadi IP juga. Kita juga udah merencanakan program digital identity dengan menggunakan NFT kita ini. Itu untuk stage berikutnya. Kita akan merilis satu persatu, kita akan selesaikan progresnya per stage. Untuk stage berikutnya kita akan umumin lagi, kemungkinan besar kita akan amal lagi nanti di Dex Capital. Kalau beli koin bersedia lagi ya beli ya. Kita akan presentasi lagi untuk stage berikutnya dari NFT ini. Oke, siap bro. Oke, terima kasih Bli. Jadi untuk waitlistnya tadi udah. Oh, satu lagi saya belum jelasin. Untuk genre dari game yang kita keluarkan pertama kali ini genrenya FPS, first person shooter. Ya, jadi siapa yang pertama kali nembak, menang, dia pemenangnya. Yang kalah, sebenarnya nggak gigi jari sih. Tetap ketika player nanti menang, dia mendapatkan reward-nya plus akan mendapatkan namanya itu Mystery Box Fragment. Nah, Mystery Box Fragment ini akan bisa dikumpulkan menjadi satu Mystery Box yang utuh. Itu nantinya bisa digacha. Setelah digacha, isinya nanti bisa NFT, bisa dalam bentuk OK, dan extra weapon atau live-nya itu bisa kalian pergunakan juga nanti di gamenya, atau diperjualbelikan di marketplace yang akan kita sediakan di in-game-nya. Begitu. Jadi yang kalah juga nanti bakalan dapat mystery box fragment-nya, tapi tidak sebanyak dari yang Halo, Bro Raf. Hilang lagi suaranya. Maaf jaringannya. Ya, Ki, ini kok menggaung dia, Ki. Kedengeran suaranya? Halo. Oke, saya ulang lagi ya. Halo. Silakan bro. Bro. Saya ulang lagi ya. Jadi genrenya ini FPS, first person shooter. Jadi siapa yang pertama kali menembak atau mengalahkan musuhnya, ya dia pemenangnya. Jadi dia akan mendapatkan reward plus mystery box fragment yang bisa dikumpulkan menjadi satu mystery box utuh yang bisa digacha. Yang isinya itu nanti ada NFT dari Gogo Inu juga, ada dalam bentuk OP, dan extra life atau extra weapon yang kalian bisa pergunakan kembali di game atau bisa kalian perjualbelikan di marketplace yang udah kita sediakan. Gitu. Nah, satu lagi dari Project Gogo Inu ini, kita mendukung program charity untuk hewan-hewan yang terlantar di Bali, khususnya
ya, karena kita kan base-nya di Bali. Okefers ini dari Bali dan foundernya kita juga dari Bali. Jadi kita melihat keresahan apa yang ada di Bali yang bisa kita support. Jadi kita melihat banyak hewan-hewan yang terlantar, banyak hewan-hewan yang dibuang yang tidak dipedulikan. Jadi kita akan mendukung program charity untuk membantu hewan-hewan yang terlantar tersebut dari sebagian penjualan NFT ini. Nah, seperti yang sudah dipublish tim di websitenya gogoinu.io, ini merupakan website yang khusus kita buat untuk NFT Gogo Inu ini. Kita setelah merangkul salah satu lokal hero dari Bali, namanya itu Bli Celelut. Ini merupakan salah satu lokal hero yang sangat bisa dibilang ngeri banget perjuangannya untuk menyelamatkan hewan-hewan yang terlantar. Mungkin teman-teman bisa lihat atau sudah pernah lihat di sosial media, dia lumayan viral kemarin. Kemana-mana dia membawa 6 ekor anjing berkeliling untuk mencari nasi sisa, untuk menyelamatkan anjing yang terlantar dan dia bawa pulang dengan keadaan yang pas-pasan saja. Begitu itu untuk profilnya kita sudah tuangkan juga di websitenya Gogo Inu dan kita merangkul Bli Celelut menjadi brand ambassador kita untuk NFT Gogo Inu ini. Ini saya ada tunjukin beberapa aktivitasnya dari Bli Celelut. Jadi saya ceritakan sedikit juga tentang Bli Celelut ini. Kenapa akhirnya kita melakukan program charity dari NFT Gogo Inu ini? Kita ngelihat perjuangannya bukan karena sekedar perjuangan dari kehidupannya yang terbatas juga, tapi dengan kondisi tubuh yang terbatas juga. Nah, itu yang membuat kita mudah-mudahan dari program kecil kita ini, kita membangun shelter untuk hewan-hewan yang terlantar ini, bisa berkembang yang awalnya dari Bali, akhirnya nanti ke kota-kota lainnya juga. Dan kita juga sangat berharap ada juga proyek-proyek lain yang uh, bisa dibilang ikut meniru, bukan sekedar ya hanya untuk ini ya, hanya untuk mendonasikan, terus donasikan sekedar begitu aja, tapi benar-benar arah dari cherry-nya itu kita perhatikan sampai kena ke titik yang seharusnya tujuan kita. Jadi bukan hanya untuk sekedar mengenal uh, mengejar popularitas biar dikenal proyeknya, udah kita bikin proyek charity, enggak, tujuan kita bukan di situ. Makanya kita menyisihkan setiap dari ada penjualan ini kita akan sisihkan dan akan kita donasikan secara teratur gitu. Nah, untuk bentuk sebelum saya ke question and answer, NFT yang kita keluarkan ini itu akan bisa diklaim dari bulan depan. Jadi kan itu gamenya itu bisa dinikmati di kuartal 1 di 2023. Jadi apa fungsinya NFT yang kita beli ini sampai di bulan Januari? Nah, di situ kita siapin program staking. Jadi untuk teman-teman yang membeli NFT-nya, itu bisa di staking dan dapat passive income dalam bentuk oke. Jadi ada range waktu selama 3 bulan, jadi itu tidak terbuang sia-sia, tetap akan mendapatkan passive income dari program staking yang akan kita keluarkan di awal bulan depan. Begitu. Jadi sepertinya itu udah semua saya paparkan untuk progres dari Okefers. Untuk informasi yang lebih lanjut nanti kita akan share ke teman-teman di Dex Capital untuk website dari Gogo Inu sendiri, dari Okefers juga. Dan jika teman-teman ada yang ingin membeli
dan ikut program whitelist-nya, nanti akan di-share sama teman saya, Irfan, akan di-share ke grup Dex Capital. Jadi untuk teman-teman dari Dex Capital, saya berharap ini teman-teman yang ada di Dex Capital terus mendukung Project Indonesia agar bisa bersaing di tingkat global. Bukan hanya Okverse, semua proyek-proyek Indonesia. Karena apa ya? Kita tinggal di Indonesia. Yang kita dukung proyek Indonesia dulu. Ya saya tahu ya dan mengerti banyak dari kita itu yang punya trust issue tentang proyek dari Indonesia. Ada yang dibilang scam, sekarang ini proyeknya jalan, 3 bulan lagi mati, roadmap-nya nggak ada yang clear, tiba-tiba mangkrak. Tapi nggak semua proyek dari Indonesia seperti itu. Jadi di sini kita mau nunjukin kalau di Project Okverse ini dan di project lain juga seperti itu, masih ada project yang bisa diunggulkan. Jadi mudah-mudahan teman-teman dari Dex Capital masih tetap ada rasa percaya walaupun sedikit, tidak apa-apa, untuk project-project yang ada di Indonesia. Mungkin itu aja beli koin untuk presentasi saya di malam hari Oke, ini bersama teman-teman Dex Capital. Oke, thank you, Bro Rap. Ya, keren ya teman-teman ya, progres dari Okverse. Sebelum saya jumping ke sesi tanya jawab sama teman-teman, di sini beli mau umumkan ya, bahwasanya malam ini kita juga ada giveaway sebesar 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, di mana 8 diantaranya adalah yang bertanya pada malam hari ini, dan 2 sisanya adalah pendengar setia. Jadi nanti akan dipilih secara acak teman-teman yang sudah dari awal join, yang setia mendengarkan sampai akhir. Nah, sebelum beli jumping, mungkin dari beli sedikit pertanyaan, Bro Raf. Kita Ya, semua beli. tahu ya bahwasanya ya saat ini tidak bisa kita pungkiri bahwasanya NFT itu sudah bukan menjadi barang gimana ya? Sudah bukan hype lagi gitu loh. Bahkan kemarin sempat ada news di mana ada salah satu artis di Amerika yang beli NFT-nya sampai jutaan dolar. Sekarang value-nya tinggal sisa lagi puluhan dolar aja atau enggak. Nah, terus bisa di spill sedikit nggak? Bisa dijelaskan dikit nggak? Apa sih yang membedakan NFT Gogo Inu ini dengan NFT yang sudah beredar di pasaran dari segi use case-nya? Maksudnya kayak beli nih, di samping dari pricing ya pastinya ya, karena kalau kita dari beli di awal otomatis kan pasti secara profit kita akan dapatkan profit karena kita dapatkan info di awal. Nah, maksudnya kalau kita nge-haul nih, bagi teman-teman yang nge-haul NFT-nya ini apa benefitnya buat para holder, Bro? Singkat aja, Bro. Oke, Di samping kalau memang dipakai sebagai akses untuk untuk game, memainkan mini gamenya kayak gitu. Ada oh nggak ya, utility yang lainnya? untuk utility yang lainnya itu akan kita keluarkan setelah nanti progres dari yang di games ini selesai. Seperti yang tadi saya bilang, utility selanjutnya itu kita akan membuat jadi digital identity. Terus yang kedua menjadi IP juga. Dan keuntungan lainnya kayak yang tadi saya udah paparkan, kalau hanya untuk hold tidak masalah kita sediakan program staking. Oh, Gitu. oke. Jadi Nanti program staking staking reward-nya itu berupa apa? Stable apa ber- oke? berupa oke. Dan satu lagi nih, kayak yang Hmm. Beli bilang tadi, tadi ada artis luar yang membeli harganya mahal dan sekarang paling 3-10 dolar. Kemarin saya juga Ya, baca berita ya. itu. Baca berita tadi Uh, ya. tapi, Terus? tapi di NFT Gogo Inu ini kita membuat konsep baru. Dengan Hmm. total supply yang sudah kita keluarkan ini, lama kelamaan ini akan berkurang. Nah, nanti total supply-nya Jadi totalnya berapa, Bro? Ini kan di batch pertama kan cuma 2.000, sisanya ada batch kedua, ketiga, ada launching, itu totalnya berapa nanti supply-nya? untuk total supply dari keseluruhan NFT ini ada 60.000. Tapi akan 60.000. berkurang, iya benar. Tapi akan Nggak terus terlalu banyak, berkurang. Bro. Oh enggak beli karena kita udah persiapkan dan kita rencanakan. Jadi di Hmm. game-game itu nantinya untuk menaikkan levelnya nanti kan ada 3 tier. Tier Oke. common, tier rare, sama super rare-nya. Jadi Hmm. setiap setiap tier ini akan mendapatkan reward yang berbeda.
Nah, bagaimana Oke. caranya mereka bisa naik tier? Mereka harus sampai ke level max dari setiap tiernya. Misalnya saya sekarang di common, saya harus punya 5 common dengan level max untuk bisa menjadi rare. Saya akan combine dan otomatis yang common itu akan di-burn. Oh, oke. 5, Berarti nanti 5 menjadi satu gitu. oke, terus untuk proses mintingnya nanti di website Oke sendiri ya? Langsung dari in-game-nya sendiri. Dan dari website juga kita sediakan. Oke, terus perbandingan persentasenya tuh apa tuh dengan tingkat rarity-nya gimana, Om? Untuk dari common ke rare itu 1:8. 1/8, oke. 1:5, 1:5, 1:8. 1/5. Satu banding lima. Terus dari rare ke super rare itu 1:3, tapi dengan level max semua. Oke, terus tadi kan staking reward-nya berupa token Oke sendiri. Itu nggak ada Benar. kekhawatiran, bro? Ada terjadi dumping harga nanti? Karena otomatis kan ya begitu dia dapat Oke, Oke-nya dia jual, kan secara langsung akan mempengaruhi pricing dari Oke sendiri. Kenapa nggak pakai BNB atau stablecoin misalnya yang eh, kayak token Oke itu kan staking reward-nya ada 3-6 bulan kalau nggak salah ya. Tapi kebetulan juga udah staking juga di sana yaitu reward-nya BNB. Nah, kenapa Benar. nggak pakai BNB atau stablecoin aja? Gimana kira-kira gininya strateginya? Kenapa kok NFT-nya menggunakan reward-nya tuh pakai Oke, Om? Kenapa kita menggunakan Oke? Jadi sebenarnya ya, dari hasil riset yang sudah kita buat dan udah kita pelajarin, 90% yang staking itu pasti akan menggunakan kembali NFT-nya untuk bermain di game. Dan oke yang didapatkan itu akan dipergunakan kembali untuk bermain di dalam gamenya. Itu, tapi 10%-nya itu ya pasti ada orang yang menjual. Tapi kan dari penjualan NFT nanti kan kita akan melakukan buyback. Oke. Oke, kalau gitu sekarang kita jumping ke teman-teman ya. Sudah ada 12 penanya di sini. Yang pertama ada Bro Adi. Silakan Bro Adi. Malam beli, malam Ya, Bang Rap. malam. Halo, malam Mau Madi. tanya, malam. Mau tanya, ini kan gamenya NFT. Apa nanti Benar. akan ada untuk pengguna yang misalnya bermain game untuk yang nggak ngerti kripto? Apa ada influencernya seperti itu untuk memperkenalkan proyeknya? Terima Akan kasih. ada, kita akan persiapkan itu. Om Adi, kita persiapkan semua mulai dari marketing, influencernya, kita akan persiapkan semua ketika nanti game dari Gogo ini memasuki tahap beta testing. Nah, kita akan perkenalkan semua, kita berikan tutorial semuanya sampai ke pembuatan wallet. Karena wallet ini akan kita sediakan juga langsung dari OKF-nya. Jadi kalau misalnya ada yang kesulitan untuk membuat wallet, jadi kan banyak juga orang awam yang nggak ngerti bikin wallet. Nah, dari OKF sendiri itu kita bisa membuat wallet. Itu dia Om Edi. Juga menyasar pengguna yang belum paham kripto juga ya? Iya, benar. Karena yang mau kita Siap. akuisisi ini kan bukan cuma dari orang-orang yang mengerti kripto. Kita akan akuisisi user dari aplikasinya juga, dari OKX-nya. Jadi kita akan berikan tutorial juga, kita akan bikin semua itu nantinya di tahap marketingnya. Oke, mungkin ini yang menarik ya, Bro Adi sama Bro Rap ya. Jadi ini mengakuisisi user, bukan holder. Benar. Oke, bisa dijelaskan lebih detail sedikit nggak, Bro Rap? Biar teman-teman juga ada bayangan seperti apa tuh mekanismenya nanti. Jadi yang kita mau keluarkan ini, core project ini sebenarnya kan OKX. Jadi yang mau kita jual itu sebenarnya OKX-nya sendiri. Nah, yang berbau kriptonya, ya itu nanti yang di gamenya, di software-nya. Nah, itu yang berbau kriptonya. Tapi yang utama yang kita jual nanti di aplikasinya. Makanya yang kita fokusin ini ke depannya itu akuisisi user untuk menggunakan aplikasi kita.
Nah, dari sana akan tumbuh holder-holder baru. Ketika mereka sudah menggunakan aplikasi ini, otomatis mereka harus membuat wallet. Otomatis mereka harus menjadi holder. Begitu. Oke, thank you Bro Rap. Sama-sama, Gimana Bro Adi? Sudah bisa menjawab? Thank you, terima kasih. Oke, sama-sama. Ini kayaknya Bro Adi ini salah satu penggemar NFT kayaknya. Dari profilingnya, dari Sepertinya. profilnya juga NFT semua. Oke, thank you Bro Adi. Selanjutnya ada, wah ini kita kedatangan CEO-nya Tron ini. Silakan Bro Justin Sun. Malam. Mau bertanya apakah nanti ke depannya ada bantuan juga untuk para hewan-hewan di luar Pulau Bali ya? Oke, thank you Bro Justin. Nah ini terkait dengan charity tadi Bro Rap. Kan tadi Ya. kan Bro Rap dari penjelasannya itu kan ada sekian persen dari penjualan NFT akan dipakai untuk charity. Nah saat ini kan lebih concern di Bali ya. Nah kira-kira memungkinkan nggak ke depannya itu untuk yang di luar Bali itu bisa bisa diperhatikan juga, didistribusikan juga. Silakan Bro Rap. Oke, jadi untuk program charity ini sendiri, untuk sekarang kita mau fokuskan dulu di Bali, sampai kita nanti telah menyelesaikan pembangunan shelter yang telah kita rencanakan. Nah, itu udah beres, kita akan kembangin, kayak yang sebelumnya saya udah jelasin, itu di luar dari Pulau Bali, kita akan mulai lagi programnya. Jadi kita akan mencari kota-kota yang benar-benar membutuhkan dulu, kita akan membangun komunitasnya juga nanti di sana, atau ketika sudah ada komunitas yang ada di kota tersebut, kita akan rangkul. Yang komunitas yang membutuhkan. Bukan komunitas yang memang udah besar ya. Komunitas yang benar-benar lagi berjuang dan akan kita bantu. Begitu. Oke, thank you Bro Rap. Gimana Bro Justin? Ya, Bu. Baik, thank you. Oke, thank you pertanyaannya. Selanjutnya ada Bro Nabil 16, silakan. Halo Om, selamat malam Om. Ya, Selamat malam. Jadi ini apakah ada rencana untuk kolaborasi di akhir tahun 2022 ini Om? Nah jika ada, apa manfaatnya gitu jika proyek ini berkolaborasi dengan proyek lain gitu? Maksudnya berkolaborasi dalam hal apa ya, Bro Nabil? Dalam kayak ini partneran gitu. Partneran sama apa? Selama proyek lain gitu, ada nggak rencananya itu di tahun 2022 ini yang akhir bulan ini? Oh, oke. Oke, thank you Bro Nabil. Silakan Bro Rap. Ada planning untuk kolaborasi nggak sama proyek lain? Kalau ada, proyek apa rencananya itu? Baik, Bro Nabil, makasih untuk pertanyaannya. Kedepannya, sampai di akhir tahun ini, kita udah persiapin event, termasuk untuk partner juga dengan proyek lain, dan kemarin kita baru selesai meeting juga dengan proyek dari luar Indo. Mereka proyeknya NFT Marketplace. Jadi dari Korea Bro ya? Iya benar, WeBuy. Ya. Jadi kita sudah meetingin sama mereka. Jadi kesimpulan yang didapat dan kita juga mendapatkan insight dari mereka juga. Kedepannya dengan berpartner dengan mereka, NFT yang kita keluarkan ini akan bisa diskolarin. Ini baru pertama kali kita bocorin, kita bocorin di ini ya. Di sekolah ada program sekolarnya ntar. Kayak sekolarnya. Kemarin, benar. Wajib Bro, kalau amat di Dias Capital wajib harus gini Bro, harus perdana. Hal-hal yang belum disonding harus disonding di sini Bro. Oke, lanjut Bro. Benar. Nah itu untuk stage pertama partneran kita, kan otomatis yang mendukung ke proyeknya kita juga. Jadi kita sudah meetingan kemarin sama mereka dan on progress untuk proses partnership-nya. Dan untuk sampai akhir tahun, kemungkinan lebih besar itu kita akan mengadakan event atau mengikuti event. Seperti yang di minggu depan kita akan ada di Trade Expo di SBSD. Itu merupakan Trade Expo yang cakupannya luas. Bukan cuma Indonesia, tapi global juga. Jadi kita akan memperkenalkan OKX kita itu di Indonesia dan global.
Itu akan dihadiri oleh Presiden Indonesia langsung. Oke, thank you, Bro Rap. Gimana Bro Nabil? Udah bisa menjawab? Mantap Om, terima Mantap kasih Om. ya. Ya, untuk masalah whitelist nanti jangan khawatir, kita dari Capital udah dapat slot khusus. Nanti bisa di DM Om Adib ya. Jadi Bro Rap, ya jadi kami ada punya pola khusus Bro Rap, nggak seperti yang lain ya. Jadi kita udah dikasih slot sama Pak Dokter. Jadi teman-teman di sini kita juga ada grup funding sama PPIV-nya. Kalau untuk mendapatkan whitelist tersebut wajib join ke grup itu dulu gitu loh Bro Rap. Itu just info-nya Bro Rap. Oke, thank you. Selanjutnya ada Cryptosang, silakan Bro. Bro Cryptosang. Mic-nya mungkin Ki, dibukain Ki. Halo, masih di sini orangnya? Tadi gini Bi, kalau misalkan nanti dia minta bukain lagi. Oke, kita next ya. Oh ya, udah ada orangnya. Silakan Bro, tadi nggak ada. Silakan Bro. Sorry, tadi sempat mati koneksinya, jadi pas masuk lagi itu ke-mute otomatis. Oh iya. Oke, silakan Bro, langsung Bro pertanyaannya. Ya, terima kasih Om Bli. Ini pertanyaan saya terkait game play to earn-nya ya Om Rap ya. Ini karena kalau kita lihat akhir-akhir ini kan 8 dari 10 project itu hampir project game play to earn semua ya. Benar. Nah, terus di project game ini benar-benar sangat kompetitif lah. Gimana strategi dari tim OKVerse ini untuk mencapai target penggunanya ya? Terus apa sih strateginya untuk mengakuisisi dari pengguna dari game lain itu? Karena tadi sempat di-spill juga, cuma belum dapat saya jawabannya. Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya Bro. Ini bagus banget pertanyaannya. Langsung Bro Rap. Oke, jadi untuk gamenya itu sendiri 8 dari 10 game play to earn. Nah, 8 dari 10-nya ini game play to earn yang kalau kita udah tahu bersama-sama yang setiap hari itu reward-nya semakin tergerus ya, karena kita sama-sama tahu itu udah menjadi rahasia umum, itu pakai sistem Ponzi. Jadi kita mau menghilangkan sistem Ponzi-nya itu. Kita bikin sistem win to earn. Kalau ketika kita menang baru kita dapetin reward-nya. Jadi ini game benar-benar menggunakan skill dan strategi dari playernya sendiri. Nah, untuk akuisisi player, kita tidak akan memfokuskan akuisisi player. Yang kita fokuskan itu, seperti yang saya bilang tadi, kita akuisisi user dari aplikasinya dulu. Nah, ketika dia sudah menggunakan aplikasi, pasti dia akan mencari fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasinya ini. Mulai dari membuat channel, membuat konten, membuat video seperti di TikTok, membuat game. Karena kita di aplikasi ini akan mengeluarkan banyak game. Kita akan merangkul developer game di Indonesia, khususnya dari mahasiswa kampus, untuk bergabung dengan kita, berkreasi bersama kita, dan kita akan sharing profit dengan mereka. Jadi akan banyak game. Jadi kita tidak akan fokusin di satu game. Semua game itu akan berproses sendirinya tergantung dari minat dari user aplikasinya sendiri. Gitu. Jadi misalnya saya sendiri nih, game yang ini kurang suka, pindah game yang lain. Nah, mungkin dari beli sendiri nanti ketika udah mencoba aplikasi kan udah banyak game tuh. Nah, kayaknya Battle Tank ini agak ribet, ganti game yang lain aja deh. Nah, itu user masing-masing dari game itu akan tersaring sendiri, akan mempunyai komunitasnya sendiri nantinya. Gitu. Karena kita akan sediain juga channel untuk orang-orang yang ingin membuat komunitas, baik itu game, apa segala macam, untuk bagian art. Nah, kita akan sediakan itu semua. Gitu. Jadi, player-player nanti kan bisa saling berinteraksi, jadi bisa saling tukar-menukar keluh kesahnya atau gimana experience mereka dalam memainkan game. Jadi kan bisa saling milih-milih gamenya tuh. Gitu. Jadi kita nggak fokus di satu game. Terkait dengan proses akuisisinya gimana tuh, Bro Raf? Pertanyaan kedua dari Cryptosan. Akuisisi user dari game lain.
Nah, makanya kayak yang saya bilang tadi, saya memang di sini mau nge-bold dulu, kita tidak akan mengakuisisi user dari game lain. Yang kita mau jual itu aplikasinya dulu. Jadi kita akuisisi user dari aplikasinya dulu. Kan gini, misalnya nih, kita main satu aplikasi sosmed, ya kan kita suatu saat kan pasti jenuh. Ya, bosan ini aja, ini mulu yang kelihatan orangnya main game ah. Nah, itu tujuan kita itu menyediakan gamenya. Ketika mereka sudah jenuh atau misalnya nggak ada updatean dari teman-temannya, mereka akan bermain game. Nah, dari sana akan muncul user-usernya untuk setiap game. Jadi yang kita jual itu terutamanya aplikasinya. Nah, terus kalau memang konsepnya seperti itu, bro, kenapa nggak fokus ke selesaikan aplikasinya dulu, bro? Baru berpikir untuk rilis gamenya kan? Kenapa kita mengeluarkan game ini? Kita sudah merencanakan untuk mengeluarkan game ini karena progres dari aplikasi kita kan sudah mencapai 80%. Jadi seiring dengan kita mulai mengerjakan dari proyek NFT GoGoIndo ini, nantinya aplikasi sudah beres, sudah launching. Nah, user yang menggunakan aplikasi kita ini sudah ada gamenya. Jadi kita bangun ekosistemnya dulu pelan-pelan. Jadi kalau udah bosan, udah tinggal biarpun gamenya masih satu dulu, nah usernya itu sudah ada teman untuk menghabiskan waktunya. Gitu. Oke, singkat aja bro. Itu kan sisa 20%. Kira-kira kapan bisa jadi? Bisa bulan ini? Kemungkinan besar itu di awal bulan. Di akhir bulan ini kita sudah beta. Oke. Jadi awal bulan nantinya kita udah fully launch. Oke. Thank you bro, update-nya bro. Ya karena di kripto tuh ya yang cepat mengalahkan yang lambat bro. Kalau bisa cepat kenapa harus lambat? Itu enggak? Benar Yang sekali. yang ditanya tadi. Oke, teman-teman dicatat ya. Jadi akhir bulan sudah ada betanya, awal bulan semoga bisa GoGoIndo. Nah, ini sedikit bro. Kenapa namanya GoGoIndo bro? Singkat aja bro. GoGoIndo itu dari nama apa? Itu kebetulan nama anjing dari foundernya gitu. yang kebetulan dulu hilang dicuri sama orang, jadi untuk mengenang itu aja dibikin namanya. Oke, siap. Oke, thank you bro. Gimana bro? Cryptosan bisa menjawab? Bisa Om Li. Untuk target marketnya game ini gimana ya? Karena semakin kita tahu target market kita kan semakin gampang kita merangkul mereka atau mendatangkan mereka gitu. Untuk sekarang kita kan fokusin dulu untuk di Indonesia ya. Setelah kita nanti memperkenalkan aplikasi, game sudah jalan. Jadi aplikasi kita ini sudah layak untuk dijual ke global, baru kita gerakkan ke global gitu. Tapi pelan-pelan kita kan sudah menjalin, sedang on progress partneran dengan salah satu project dari Korea, NFT marketplace-nya seperti yang saya bilang tadi, bisa untuk program sekolah juga nanti di gamenya ini. Nah, kita akan partneran juga sama mereka untuk mempromosikan juga nanti di Korea untuk aplikasi dan game kita ini. Gitu. Tapi setelah aplikasi kita ini matang dan game kita ini sudah keluar, jadi kita fokusin di Indonesianya dulu. Oke, thank you Bro Rap. Beli pikir sudah jelas ya Bro Cryptostran ya. Thank you pertanyaannya. Siap. Selanjutnya kasih, Om ada Bro ada Bro Christian. Silakan Bro Christian. Halo, selamat malam. Dan malam. Semua. Selamat malam. Saya mau nanya ini sih. Ini kan GoGoIndo ini kan NFT berhubungan dengan game juga kan? Betul. Banyak game kan tadi dibilang banyak game ada yang bisa dibilang mati muda atau apalah karena memang demand dari NFT-nya itu sedikit atau nggak ada sama sekali. Nah, mengenai demand NFT tersebut, itu ada nggak cara-cara khusus dari tim Oke supaya si demand NFT ini benar-benar banyak gitu loh? Mungkin kira-kira begitu. Oke. Siap. Thank you pertanyaannya bro. Menarik nih bro. Silakan Bro Raf. Untuk demand dari NFT ini sendiri, kita sudah pikirkan matang-matang. Makanya kita menjadikan satu NFT ini saja yang akan dipergunakan untuk semua game yang akan kita keluarkan. Jadi, misalnya kita ngeluar di tahun depan mungkin, let's say itu di tahun depan kita mengeluarkan 10 game. Nah, untuk masuk ke dalam 10 game ini, ya masuknya ini
loginnya itu ke dalam gamenya hanya menggunakan Gogo Inu ini doang. Kita nggak akan ngeluarin NFT lain selain dari Gogo Inu ini. Oh, oke, Gitu. I see. Oke, keren itu bro. Jadi benar-benar nanti NFT Gogo Inu ini akan dibutuhkan bro, karena ini sebagai Iya, akses ya, benar. untuk biar Benar. dia untuk memainkan game-game yang berikutnya gitu loh. Gimana bro Benar sekali. Christian? Bisa menjawab? Oke, udah jelas ya, biar rasa ya. Oke, thank you bro. Selanjutnya ada Om Ed Takenuda. Om Sunrise, silakan Om. Malam Om. Malam. Gini Om. OKCoin selalu dikatakan proyek yang mempunyai aset nyata berupa working space. Tapi yang saya tahu tidak ada perkembangan tentang working space-nya Om. Mungkin bisa diberitahukan di sini Om, sejauh mana sih perkembangan working space-nya? Dan satu lagi Om, sekalian Om ya. Oke, siap. Lalu kenapa namanya harus ada Inu-nya di NFT-nya Om? Kedengarannya itu kayak kebanyakan proyek scam kalau menurut saya Om. Oke, thank you. Luar biasa nih dari Om Takenuda, Om Sunrise. Silakan bro, yang pertama bro. Jadi mungkin kayaknya Om Sunrise dari awal ama di Dex Capital, beliau sangat masih teringat lah gitu loh, bahwasanya brandingnya di awal kan Okeverse itu membangun salah satu utility-nya adalah co-working space, tuh nggak? Itu ada di Bali sih, tanahnya juga sudah ada. Itu bisa dijelaskan nggak progresnya sejauh apa? Karena sekarang malahan ngeluarin NFT gitu loh. Silakan bro Rap, singkat aja bro. Oke, baik. Aja. Untuk dari co-working space, itu akan sesuai dengan roadmap. Kita akan launch-nya itu di stage 4 ya, di kuartal 1 tahun 2023. Oke. Nah, kira-kira estimasi awal, di bulan berapa bro? Nah, itu kita belum bisa estimasikan, tapi itu akan ada, launching itu akan ada di kuartal 1. Tapi untuk sekarang, sebelum kita masuk ke co-working space-nya nanti di launching-nya, kita sudah bekerja sama dengan karena ada hal yang unik. Tapi nanti kita akan bocorkan pertama kali di sini deh, di Dex Capital untuk selanjutnya. Kita kerjasama. Kenapa harus dengan... nanti? Sekarang aja spill dikit. Nggak apa-apa. Jadi co-working space ini akan ada nantinya di setiap kota. Oh ya? Jadi untuk really, bro? Ya, benar. Okay. Kita sudah bekerja sama dengan ada yang punya co-working space tapi mati, jadi kita akan bekerja sama dengan mereka juga, dan kita akan memberikan fasilitas atau privilege yang lebih untuk holder OK gitu, atau user dari aplikasinya nanti gitu. Oke, terus yang kedua bro, kenapa harus ada Inu di belakangnya bro? Karena ya sudah kita tahu biasanya kalau Inu kecuali pegel Inu ya baru itu biasanya kan identik dengan project ya scam, hit and run tuh loh. Nah itu gimana nanti bro? Nggak akan takut brandingnya malahan orang wah ini jangan-jangan ini project scam nih gitu. Gimana tuh bro pertimbangannya? Ya. Jadi kan sebenarnya awalnya itu kita mau membuat program charity. Nah, ini itu kan sebenarnya kalau ditranslate itu anjing. Ya. Nah, kalau Gogo itu kan dari anjingnya dari foundernya dulu yang hilang, ya gitu. Kenapa kita bikin jadi Gogo Inu? Ya karena itu asalnya ini itu anjing dan Gogo itu dari ini anjingnya dari foundernya dulu. Jadi ya daripada kita hanya bikin program charity-nya doang, ayo kita naikin jadi NFT yang punya use case yang banyak gitu. Oke, thank you. Gimana Om Sunrise? Bisa menjawab kira-kira yang disampaikan Bro Rap? Sudah ada di-spill dikit juga tadi. Thank you Om. Ya, terima kasih Om. Selanjutnya ada siapa nih? Oke, mungkin sebelum ke penanya berikutnya, silakan Bro Rap kalau mau minum dulu Bro. Santai Bro, jangan tegang Bro. Ini kayaknya Bro Rap udah keluar keringat ini kayaknya nih. Iya, santai Bro, kita di sini Bro. Karena yang hadir juga lumayan banyak loh, ada 65.000 orang nih saya lihat nih. Berarti antusias teman-teman keren banget nih. Ini ATH ini dari saya Alma ini 65 orang. Ya iyalah Bro, Dex Capital kan komunitas organik Bro.
boardnya Desktop sedikit digital di gitu sini loh ya. ya. Bukan kita nggak ada board kan. Oke, selanjutnya ada Om Joseph Ilis. Nah, ini Om Joseph ini Dex Lover yang dari awal yang baru jumlahnya ratusan orang sampai sekarang masih stay dan loyal di sini. Silakan Om Joseph pertanyaannya. Ya, terima kasih Bang Bli. Malam Ya. Bang Raps. Kalau Ya, boleh sama-sama. kasih usulan charity-nya, ada rencana untuk kemanusiaan nggak Bang Rap? Yang kita tahu untuk kemungkinan terjadinya resesi secara global ini kan sangat membutuhkan charity lah untuk kemanusiaan. Terima kasih. Baik, Oke, ada Om nggak bro? Joseph ini Kira-kira. bagus banget sih idenya, benar. Saya akan usulin nanti ke founder, kemungkinan besar persenannya itu akan ditambah atau dibagi untuk bisa kita bilang menyambut resesi lah ya, karena presiden sendiri sudah bilang tahun depan ini bakalan gelap. Jadi ya saya akan usulkan ke foundernya Okefers. Makasih Om Boleh Joseph. boleh di notes Sama-sama, bro, Bang di Rap. note bro biar nggak lupa. Iya, siap. Oke, thank you Bro Rap. Selanjutnya ada Bro Alex Xavier. Silakan. Selamat malam, Bli. Ya, Selamat malam. malam. Oke. Untuk gamenya sendiri, itu nanti kedepannya ada sistem rent to earn nggak ya, Om Raf? Jadi sistemnya itu seperti kita meminjam dari teman sendiri, terus dipakai untuk mendapatkan hasil gitu. Baik, makasih Om Alex. Itu tadi sudah saya paparkan sebelumnya. Jadi kemarin kita baru meeting dengan salah satu proyek dari Korea. Mereka punya NFT marketplace dan mereka menawarkan untuk hal tersebut program scholar. Jadi kita bisa minjam atau meminjamkan. Jadi dengan bagi hasil, itu kayak Exi kemarin. Nah, mereka mencetuskan ide seperti itu dan kita terima itu ide yang sangat menarik juga kan. Untuk orang yang belum bisa membelinya tapi ingin bermain, nanti ada program scholar-nya. Gitu. Oke, jadi program scholarnya sama seperti rent to earn gitu ya? Iya, dengan kita nge-rent, nanti kan dapat earn. Itu ya, tapi tetap ada bagi hasilnya kan. Gitu. Ada bagi hasilnya, oke deh. Oke, terima kasih. Ya. Oke, thank you Bro Alex Xavier. Oke, selanjutnya ada siapa lagi nih ya? Ada Om Ricky Febri. Silakan Om Ricky. Halo Om, selamat malam. Ya, malam. Nah, mau bertanya nih, ini saya soal aplikasi OKApps-nya. Apa sudah ada perencanaan sih untuk membuat kompetisi Bug Hunter Om? Jadi para pemain Bug Hunter ini akan mencari bug-bug dan untuk mendapatkan reward-nya Om. Terus jadi tim bisa langsung memperbaiki Om, gitu Om. Baik, makasih Om Ricky. Jadi kemarin kita juga udah diskusi dengan founder, itu akan kita sediakan waktu nanti mungkin 1 minggu untuk program Bug Hunter dengan reward yang udah kita sediakan. Nanti akan diumumkan sama Okefers sendiri. Gitu. Oke, thank you Bro Rap. Gimana Bro Ricky? Nah, mau nambah pertanyaan satu lagi, Bli. Boleh, Bli? Oke, silakan. Nah, ini untuk sistem keamanan. Kan sekarang kan banyak kan proyek-proyek aplikasi di kripto yang kena hack nih. Nah, ini untuk keamanan, untuk OKApps ini apakah sudah terjamin nih untuk melindungi data-data kita gitu pertanyaannya. Oke, silakan Bro Raf. Untuk keamanan ya, kita juga udah persiapkan itu. Jadi kan kemarin kita baru scale up tim juga. Jadi untuk dari segi keamanan kita udah hire ada satu engineer kita kemarin dia terakhir projectnya itu dari Ohio. Mereka ada di Ohio dan kita hire. Nanti kita akan rilis semua, kita akan publish apa yang kita pergunakan.
Gitu. Jadi kita kan pengen juga aplikasi yang kita bikin ini benar-benar aman untuk usernya. Gitu. Oke, seperti itu Bro Ricky. Semoga bisa menjawab ya. Thank you. Selanjutnya ada Kang Borong. Silakan Kang Borong. Baik, malam Bli, malam Bro Ya, Rap. malam. Malam Kang. Izin bertanya ya. Nah, berarti kan nanti setiap yang akan bermain game harus memiliki NFT Gogo Inu ya. Nah, apakah Benar ada sekali. trial NFT agar bisa mencoba memainkan gamenya? Dan satu lagi nih, dan gamenya mainnya di aplikasi atau di web ya Bang? Kan soalnya Okeverse sudah punya aplikasi sendiri. Gitu. Oke, thank you pertanyaannya Kang Borong. Silakan Bro Rap. Untuk trial kita belum ini sih belum ada diskus sampai ke sana. Tapi ini masukan yang bagus. Kita akan bikin trialnya dulu main 5 menit mungkin atau 10 menit. Kemudian harus menggunakan NFT-nya. Nah, terus tadi satu lagi apa ya? Saya lupa. Satu lagi tadi pertanyaannya. Ini di web atau Gininya, gamenya dimainkan di web apa di gini? Oh ya, baik itu nanti gamenya itu akan langsung dimainkan dari aplikasinya. Jadi nggak perlu ke mana-mana lagi. Jadi itu bakalan aplikasi itu memang all in one application. Oke. Itu dia. Thank you Bro. Gimana Kang Borong? Sudah jelas ya penjelasan saya? Pas. Iya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada siapa lagi nih ya? Ini makin malam makin hot nih. Ada Om Cesar nih. Silakan Om Cesar. Oke, Om, selamat malam. Malam. Selamat malam Om. Sebelumnya maaf Om, itu apa ID telenya salah ketik Om. Jadi pakai ID orang lain itu Om. Maksudnya gimana? Itu ID-nya saya kurang belakang itu kurang itu Om. Kurang tambahan Om. Jadi langsung kekirim aja, tadi pas diulang udah nggak bisa Om. Oke Om. Ya, langsung aja pertanyaannya Bro. Langsung aja Om. Orangnya kan benar. Oke. Benar. Oke Om. Jadi gini, apa yang mendasari Okeverse untuk membuat NFT dan untuk memainkan game apa dan untuk mini gamenya, fitur-fitur apa saja yang menarik dalam game ini sehingga orang-orang tertarik dengan game ini Om? Oke, thank you Bro pertanyaannya. Silakan Bro Rap. Baik, Cesar ya. Untuk gamenya, ya tadi saya udah paparkan juga apa dasarnya kita membuat NFT itu. Sebenarnya karena kita ingin membuat program charity. Nah, daripada kita hanya untuk membuat program charity, gimana kalau kita menjadikannya sebuah NFT. Nah, NFT yang mempunyai use case yang banyak. Nah, salah satunya dari use case-nya itu untuk stage pertama kita bikin sebagai user login untuk setiap game yang akan kita keluarkan di OKApps. Nah, fitur-fitur dari gamenya nanti yang membuat menarik, salah satunya kita tidak menggunakan sistem play to earn seperti umumnya, mendapatkan reward langsung dari developer. Itu sebenarnya skema Ponzi. Kita meninggalkan sistem seperti itu dengan kita ganti ke sistem win to earn. Ketika kita menang dari lawan, baru kita mendapatkan reward dari lawan kita, dan kita juga mendapatkan reward ekstra berupa mystery box fragment yang ketika kita kumpulkan, itu bisa kita gacha, dan hasil gacanya itu ada banyak yang bisa kita pergunakan kembali di game, atau kita perjualbelikan lagi di NFT marketplace yang sudah kita sediakan. Gitu Om Cesar. Oke Om, makasih Om. Ya, thank you. Terus mungkin Bro Rap, nanti ada baiknya kalau Bro Rap tuh sama tim yang menanganin games itu bikin aja mungkin kayak semacam rendernya gitu loh Bro. Rendernya jadi kayak semacam apa ya, biar kan dari sana bisa bikin gini, bisa bangun hype, bisa bikin penasaran kan. Apalagi ini kan gamenya battles nih Bro. Kan jarang-jarang ya istilahnya walaupun cuma mini game, tapi kalau battles kan biasanya lebih seru. Nah kalau bisa di-spill dikit Bro dalam bentuk render lah, barang ya 1 menit lo nggak 40 detik gitu kan, sebagai apa pemanis lah gitu loh Bro.
Iya. Iya, benar Bli. Karena ini kan perencanaan dari NFT Gogo ini sendiri kan baru di 1 bulan ya. Nah, kita masih di tahap perencanaan, terus desain, terus kita hire game developernya juga. Di bulan depan itu trailer akan kita keluarkan. Oke. Karena Sebenarnya rilis game ini kapan sih, Bro? rilis gamenya Targetnya. itu di bulan Januari, Desember itu akan ada betanya. Masih jauh ya ternyata ya. Terus sambil nunggu itu nanti yang sudah beli NFT-nya tuh NFT-nya diapain, Bro? Bisa di staking. Nah, nanti dapat passive income. Bisa dikasih tahu nggak staking untuk anunya bunganya, APR-nya berapa? Untuk API-nya sendiri masih dalam proses kalkulasi ya. Tapi belum untuk ada. Nah, kalau bisa untuk masukkan, Bro, pengumumannya itu karena di minggu depan. ya kalau bisa ini masukkan ya dari beli ya, karena ini kan jual NFT. Seperti yang kita tahu NFT sekarang kan hype-nya udah berkurang marwahnya ya. Ya kalau bisa itu bisa diginiin, Bro, bisa diarjenkan. Masalahnya gini, gamenya tuh tak pikir November paling lama Desember udah bisa dimainkan, karena kan rilisnya sekarang NFT-nya. Nah, kalau itunya belum kan ya harusnya biar bisa sebagai sebagai pemanis, sebagai perangsang lah buat teman-teman ya bisa dibicarakan deh, Bro, nanti ya. Iya, Oke, untuk staking-nya sendiri ini memang masih under develop sama engineer kita. Nanti untuk API-nya nanti kita akan rilis, nanti kita akan beritahu juga untuk teman-teman di Dex Capital. Oke. Thank you, Bro. Oke, selanjutnya ada Ega Dharma, silakan. Masih di sini ya. Halo, Bli, selamat malam. Ya, malam. Oke, di sini saya mau nanya. Di sini kan ada fitur nih. Ada potongan fee-nya nggak, Om? Untuk withdraw yang misalkan kayak di aplikasi TikTok itu kan fee-nya mahal, itu berapa persen itu. Apakah di sini ada fee-nya, Om? Untuk fee dari yang saya bilang untuk disawer setiap konten yang dibikin oleh content creator ya? Iya, Om. Oke. Nah, karena salah satu tujuan dari aplikasi ini kan sebagai wadah bagi kaum milenial untuk mendapatkan cuan ya. Bisa jadi tempat untuk berkreasi, jadi lapangan pekerjaan juga bagi mereka. Dari menjadi content creator, bikin naskah, apa segala macam. Itu kan tergantung dari komunitasnya yang akan ada di aplikasinya nanti. Dan kita mendukung penuh untuk mereka yang berkreasi di aplikasi kita. Jadi kita tidak akan memotong banyak banget. Karena seperti di TikTok itu kan mereka motong sampai 70% dan kreatornya itu cuma dapat 30%. Paling kita nggak motong jauh-jauh dari 10%, nggak nyampe pun sepertinya. Itu paling hanya untuk biaya maintenance-nya OKX-nya doang. Gitu. Oh, berarti potongannya kecil, Om. Berarti cukup menarik lah buat para kreator itu. Terus ini, Bli, saya ada masukan nih buat OKX-nya, Bli. Ya, langsung aja, Bro. Gimana masukannya? Di sini saya udah coba OKX-nya. Yang pertama saya sudah upload story, gambarnya nyoba landscape, tampilannya sudah bagus sesuai landscape. Terus yang masalah itu yang postnya itu, Bli. Kalau post dia misalnya kita gambar landscape dia malah ngezoom, kan tampilannya nggak sesuai ini ya. Terus yang kedua aplikasinya. Ada lagi yang kedua, terus? Aplikasinya itu sering foreclose, Bli. Apakah terlalu berat apa gimana, saya nggak ngerti. Terus saya coba lagi pencet button deposit, terus withdraw, itu foreclose. Sebaliknya tidak, untuk pencet withdraw sama deposit tidak. Terus ada bug itu di pencet tombol home itu terdapat notifikasi itu ada 100 padahal tidak ada notifikasi itu, Bli. Oke, itu aja, Bli. Oke. Itu mungkin masukannya dari Bro Rap, ada komentar? Iya. Apa memang benar seperti itu? Iya benar, karena kan ini masih di alpha test ya. Kayak yang udah saya sampaikan tadi akan ada bug hunter. Nah, nanti di event bug hunter itu semua akan kita kumpulin dari user-user yang udah mencoba. Nah, nanti di betanya itu
kita akan perbaiki. Gitu. Oke, thank you Bro Rap. Ya, Ya, makasih Bli. Bro Ega pertanyaannya dan masukannya. Oke, selanjutnya ada Om Rahanan. Silakan Om Rahanan, masih di sini? Halo Bli? Om Rahanan. Om. Ya, Nanti saya tanya, silakan Om. Oke, Om Rahanan dulu Om Jimmy. Habis ini baru Om Jimmy terakhir ya. Satu aja ya Om Rahanan ya. Silakan Om. Iya Bang Rap, siap. Oke, Bang Uli. Makasih Bang Uli. Ya. Gini aja pertanyaannya sih. Apa sih efek jangka panjang kita tuh dari NFT Guwin itu sendiri, Bang Rap? Oke, efek apa nih sebenarnya? Saya bingung nih efeknya. Efek positif apa efek Apa ya, negatif nih? kayak positif dong harusnya. Jadi kalau Oke. misalkan apa ya, NFT dari Guwin sendiri kan untuk itunya bisa earn OK-nya di OKX. Jadi kalau misalkan pool dari earn OK-nya itu sendiri udah habis, terus apa selain ada apa bisa main game sama use case buat OKX-nya sendiri tuh apakah nanti akan ada lagi gitu? Oke, thank you. Bentar. Singkat aja. Kayaknya saya nangkap maksudnya apa. Jadi untuk NFT-nya sendiri kayak program staking yang kita keluarkan, kalau nanti pulse-nya udah habis, itu gimana ya? Kita akan sediakan program-program baru untuk NFT ini. Jadi kita nggak akan stuck di satu program yang kita keluarkan. Kenapa kita keluarkan staking ini? Karena menunggu sampai sampai perilisan gamenya nanti. Itu doang. Itu. Oke, thank you Bro Rap. Dirasa udah jelas ya, Om Rahanan ya. Thank you Om, pertanyaannya. Oke Bang. Penanya setia ini Om Rahanan. Oh gitu ya. Iya, tadi soalnya dia telat. Tadi dia nanya ya kalau ada waktu dikasih kesempatan lah. Pas masih ada waktu ya udah. Oke, terakhir dari Om Jimmy. Silakan Om Jimmy. Thank you Om Li. Ya. Malam Om Raf. Malam Om Jimmy. Oke. Om Li. Kalau bahasa Balinya anjing itu apa ya Om Li ya? Apa ya? Cicing. Cicing. Kulu. Kulu itu anak cicing yang kecil. Cicing Om, cicing. Saya pikir daripada Gogo cicing juga keren loh. Oh iya ya, betul ya. Gogo cicing ya. Kok juga nama Bali yang dibawa gitu kan? Iya. Ya, karena sudah terlanjur ya apa boleh buat ya. Biar lebih mengglobal sih sebenarnya. Mungkin lebih mengglobal kali ya Om Jimmy ya. Dilema untuk Indonesia Om. Gimana? Betul. Dilema untuk Indonesia. Kalau ada Inu tuh betul kata Om Tekenuda tadi itu kayak project scam. benar sih, benar. Iya kan? Jadi ya saya pikir sih harusnya dipikirin dulu gitu, baik buruknya gitu. Oke, saya mau nanya Om. Ini gamenya pasti pakai NFT, betul ya Om? Benar. Jadi orang mesti beli NFT untuk bermain game. Benar sekali. Ya. Om tahu lawannya nanti. Ketika banyak di luar sana game gratis. Kompetisinya gimana Om? Bisa dimenangkan nggak? Oke. Untuk perbandingan yang Om Jimmy bilang barusan, jadi untuk game gratis, game gratis yang ada di luaran sana. Nah, saya kasih contoh deh, Mobile Legends. Mobile Legends mainnya gratis. Tapi kan mereka tidak ada menghasilkan apa-apa. Nggak ada reward yang mereka dapatkan. Terus yang kedua, memang gratis. Tapi untuk beli skinnya kan bayar juga. Mereka mengeluarkan juga. Ya kan? Nah, di game ini, dan di game yang lain yang pakai konsep play to earn itu, sebenarnya konsep yang dikeluarkan itu konsep untuk menghasilkan dari gamenya. Nah, dan yang kita unggulkan dari game ini, kita pakai sistem win to earn. Jadi kalau nggak menang, ya nggak dapat apa-apa. Bukan nggak dapat apa-apa, ada sih nanti juga. Jadi nggak pulang dengan tangan kosong, kita akan kasih fragmen untuk mystery box-nya yang bisa dikumpulin juga.
Itu keunggulannya sih seperti itu aja. Dengan bermain game ini kita bisa mendapatkan sesuatu, kita bisa dapat reward gitu. Setiap game kan itu mempunyai user masing-masing ya. Jadi kita nggak bisa mengklasifikasikan di satu game itu akan banyak komunitas yang enggak. Banyak juga orang yang suka bermain game yang menghasilkan. Banyak orang yang suka game gratisan. Walaupun berbayar untuk beli skinnya, tetap dia mainin. Karena apa? Kecanduan. Nah, kita lagi bangun kecanduannya itu. Nah, itu yang saya maksud, Om. Betul. Jadi, saya nggak tahu, Om, nanti gimana sistemnya di OK ya. Tapi cukup menarik gitu kan. Artinya, semoga istilahnya kalau kita mau perang kan kita harus tahu nih kekuatan Lawan dan kelemahan kita lawan kita. Kan gitu, Om. Benar. Ya? Benar. Nah, kenapa saya bertanya begitu? Jujur aja, kita jujur-jujur aja deh. Ada nggak game NFT itu yang berhasil? Iya. Itu kenapa saya bertanya? Itu pertanyaannya itu, Om. Pernah nggak ada yang bisa gitu, game NFT itu yang berhasil? Nah, saya nggak mau mojokin gitu. Istilahnya saya nggak menjatuhkan semangat teman-teman di OK. Karena saya juga holder OK gitu. Dan saya sangat happy gitu. Maksudnya saya di sini, apa yang sudah dipikirkan dan sudah diputuskan, harapannya benar-benar jangan sampai nanti proyeknya sudah siap, orangnya sudah yang di-hire yang hebat-hebat, terus kelemahan kekurangannya yang kecil-kecil itu yang menjatuhkan. Nah, ada lagi nih, saya mau nanya nih, Om. Om tahu proyek Indonesia juga, Creo? Iya, saya tahu. Nah, apa bedanya Creo yang bikin platform yang menggunakan NFT juga dengan proyek Om gitu? Dengan proyek Gogo Inu ini? Oke. Itu semua pertanyaan Om Jimmy? Ya. Kan sama-sama ada platform, sama-sama mengeluarkan game, sama-sama gunakan NFT. Ya, saya pikir apa bedanya di situ gitu? Oke, Nggak, kalau saya itu jawab sih, ya. ya silakan, Bro Rap. Silakan dulu, Om. Oke. Nah, sebenarnya saya tidak mau membandingkan proyek A dengan B, tapi kan sebelum kita mengeluarkan dan mencetuskan dan mengeluarkan proyek game ini, kita sudah melakukan survei sebelumnya. Ya. Banyak contoh di luar sana game yang tidak berhasil karena apa? Karena 99% menggunakan sistem Ponzi. Sistem Ponzi-nya itu yang kita buang. Sistem Ponzi yang kayak gimana, Bro Rap? Nah, Bisa sistem Ponzi itu dikit? sebenarnya dari NFT yang dibeli oleh player itu yang dibikin jadi pull reward. Nah, ketika tidak ada lagi user baru, pull reward-nya itu habis. Apalagi mereka menggunakan token reward. So, yang semakin hari ketika orang sudah bermain, reward-nya didapat, mereka langsung cash out, lama-lama kan habis. Nah, itu yang kita buang. Itu yang kita modifikasi, kita berikan inovasi baru dengan sistem win to earn. Jadi ini battle-nya langsung 1 lawan 1. Gua menang, gua dapat punya lu. Jadi kayak gitu. Oh, kalau bisa dibilang tuh kayak judi sabung ayam juga misalnya ya, Bro ya. Jadi ada taruhan, saya itu yang menang, dia yang dapat langsung gitu ya. Wah, keren. Iya, bisa dibilang seperti gini, Om Rap. itu. Saya nggak nyuruh Om banding-bandingin ya. Om tahu nggak kenapa saya bertanya? Iya. Maksudnya di sini Om, ini kan saya suruh banding-bandingin gitu. Saya itu tahu nggak maksudnya OK tuh teman-teman di OK itu paham nggak kalau ada juga proyek yang sama gitu? Benar sekali. Itu maksud saya di sana. Saya nggak tahu ya, apa nggak pernah kepikiran gitu, kenapa nggak kolaborasi dulu sebelum bikin proyek yang saya pikir sih nyaris-nyaris mirip gitu. Nggak, gini Om Jimmy, ya mungkin dipotong ya Om Jimmy ya. Kalau misalnya Om Jimmy mau apple to apple dengan KW Engine, itu
kalau beli rasa sih nggak mirip dia Om Jimmy. Karena kan kalau Enggak, CryEngine Bli. kan Bukan Apple. yang kedua konsepnya ini kan dia mini game Om. Nggak artinya Benar. yang benar-benar games yang kayak besar kayak gitu. Ya beli rasa Bli. sih gimana? Sorry, bukan apple to apple. Maksudnya saya enggak membandingkan dua hal yang ini gitu. Ini maksudnya saya kan tadi Om Rap tadi bilang kan kolaborasi gitu. Jadi poinnya di kolaborasinya gitu. Maksudnya saya pernah nggak kepikiran dulu kolaborasi dulu gitu sebelumnya? Gini ya, kita tidak pernah berpikiran untuk kolaborasi dengan proyek yang sudah mengeluarkan game. Karena enggak. Gini kita Om. nggak perlu ini loh. Ya ini bentar biar saya jelasin. Karena ini kita nggak usah, kita tutup mata aja deh. Kita tutup mata karena memang udah rahasia umum. Kebanyakan play to earn itu menggunakan sistem Ponzi. Dan itu yang kita hindarin. Nah, kita mau kerjasama dengan proyek si A misalnya. Ternyata dia menggunakan sistem Ponzi bertentangan dengan sistem yang mau kita buat. Yang kita mau menghilangkan sistem seperti itu. Begitu. Oke. Mungkin nantilah kita diskusi di belakang Om. Saya pikir apa yang saya tanyakan tuh nggak nyampe kayaknya gitu. Selamat malam, apa kabar Halo, semua? malam, Pak Dok. Halo Dokter Pal. Oke Om Jimmy. Udah selesai operasi Pak Dok. Oh, udah selesai. Nah, Sorry. Pak Dok udah selesai ya operasi ya? Udah sampai rumah. Udah ya. Oke, boleh mungkin dari Pak Dok bisa menambahkan tadi pertanyaan terakhir dari Om Jimmy. Silakan mungkin Pak Dok. Saya nangkapnya cuma setengah. Tadi saya nangkapnya tentang kolaborasi ya. Gini, sebelum kita kolaborasi, saya juga pengen kolaborasi sebenarnya. Saya juga pernah mencoba masuk ke beberapa proyek yang ingin saya kolaborasi. Tapi ternyata proyeknya itu angin-anginan kayak gitu. Jadi sebelum saya kolaborasi, saya ingin memastikan bahwa proyek tersebut steady dulu gitu. Dan sebelum memastikan bahwa proyek yang ingin saya masukin, saya harus memastikan bahwa oke, itu steady dulu. Dia bisa berdiri dengan baik dulu fundamentalnya. Jadi kolaborasi bisa dilaksanakan apabila kita udah sama-sama steady, kita sudah sama bagus fundamentalnya. Mungkin dalam waktu setahun atau 2 tahun ke depan. Untuk saat ini kita lebih baik fundamental dari masing-masing project dikuatkan dahulu gitu. Apalagi kita fokus pada roadmap-nya dulu. Kita memang ada roadmap, kita mengeluarkan game gitu, NFT game gitu. Ya kita fokus pada itu gitu. Jadi itu yang paling terpenting dibandingkan kita sudah masuk ke kolaborasi gitu. Oke, makasih tambahannya Pak Dok. Mungkin Om Jimmy mumpung ada Pak Dok di sini bisa gini biar nggak kentang Om Jimmy. Nggak apa-apa, di sini kan kita istilahnya komunikasi, kasih inputan juga. Gini Om Bli. Silakan Om. Jadi itu bukan membandingkan gitu. Karena ini kan game. First mengeluarkan NFT game gitu. Sedangkan Creo, dia projectnya sebenarnya bukan real project game. Dia kan platform. Iya. Jadi tadi itu yang dalam pikiran saya. First, saya pikir bisa bekerja sama menggunakan platformnya si Creo. Dalam hal? Enggak, karena gini Om Jimmy, ya mungkin sebelum Pak Dok ya, kalau beli tangkap ya dari konsep bisnisnya Okeverse ini ya, kenapa dia nggak mau kolaborasi menggunakan platform atau aplikasi dalam hal ini CryEngine atau yang lainnya? Karena kan mereka punya aplikasi sendiri. Apalagi tujuannya mereka adalah memperkenalkan aplikasi mereka ke lebih banyak user yang nantinya user tersebutlah yang akan menjadi holder dan pemain dari games mereka. Gitu sih Om Jimmy. Nah, itu dia targetnya Om. Targetnya itu. Targetnya sama. Oke. Karena karena masalahnya di mana kalau menurut Om Jimmy? Bukan masalah Om. Jadi maksudnya saya, ketika misalnya bisa berkolaborasi, misalnya pas launchingnya gamenya ini di platformnya si Creo, jadi gamenya Okeverse, mainnya di platformnya dia, launchingnya di platform orang Om. Oke.
Nah, ketika orang tahu kalau Okeverse ini launching di platform Creo, ya kan? Nah, Creo kan punya sudah banyak tuh Punya user lah, user, holder, segala usernya, macam. sudah punya usernya. Mm-mm. Terus mereka sudah ini kan ke kemana-mana branding. gitu, promosi kemana-mana. Kesempatan Okeverse meningkatkan usernya. Oke. Ya, mungkin ini masukan bagus juga Pak Dok sama tim, boleh dinotis juga. Apalagi kan Bro Javier kan kita juga, Pak Dok juga kenal ya, juga satu grup kita di sana. Nggak ada salahnya kalau memang ada hal-hal yang bisa dikolaborasikan, kenapa nggak itu loh. Cuman tadi sih Beli nangkap gini Om Jimmy, Beli nangkapnya dari Okeverse sendiri dalam Pak Dokter sendiri di sini, dia pengen berkolaborasi dengan proyek yang benar-benar ya sip dulu lah, dalam artian ya mereka udah benar-benar bisa survive gitu loh, bisa tahan banting dan bisa membuktikan bisa lah gitu loh, tetap survive di saat kondisi yang seperti sekarang ini, sehingga kolaborasinya juga sama-sama enak gitu loh. Tapi apa yang disampaikan dari Om Jimmy itu bagus juga sih Pak Dok, bisa jadikan Betul. sebagai notis juga. Silakan Pak Dok. Ya, apa yang kalau ada disampaikan Om Jimmy itu bagus, bahwa tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa kita ingin membangun fundamental yang kuat dulu, karena Creo kan, kalau saya bilang Creo itu lebih fundamental, lebih kuat daripada Oke, karena mereka sudah lebih dulu berdiri gitu. Dan Oke ini lagi memperkuat fundamentalnya. Itu yang akan kita fokuskan dulu, seperti kita menyelesaikan aplikasi, kemudian gamenya kita, itu yang kita ingin laksanakan dahulu. Mungkin sebenarnya kalau Beli kan udah tahu bahwa kita tuh udah terhimpun di satu grup kan ya, sama Creo, dan ada grup WA. Mungkin yang lainnya belum tahu. Mungkin itu jadi pertanyaan bahwa kita sebenarnya ke depan akan kolaborasi kan. Mungkin ya orang, kalau Beli udah tahu kan, orang lain ya belum tahu. Ya mungkin seperti itu sih. Ya, tapi sekali lagi saya thank you Om Jimmy udah kasih notice, kasih masukan seperti itu. Ya cuman kalau Beli lihat sih kayaknya sih dari Pak Dokter sendiri biar lebih optimis, lebih pede untuk mengajukan kolaborasi dengan project lain termasuk Creo Engine, harus dikuatkan dulu mungkin fundamentalnya dari Oke itu sendiri. Mungkin seperti itu mungkin dari Ania. Betul. Saya komunikasi dengan beberapa project Om, bahwa bahkan kita punya tergabung di grup WA kita. Kita sering mengobrol untuk kolaborasi kita ke depan bagaimana. Ya, salah satunya Creo juga ada di dalamnya. Terus proyek-proyek lain seperti komunitas yang sudah besar-besar. Ya kita tinggal menunggu aja gitu. Kolaborasi itu kan nggak cuma asal kita bilang kolaborasi untuk buat FOMO aja, tapi harus jelas kolaborasi yang memang saling memperkuat kedua belah pihak. Seperti itu. Ya, saya setuju Om Dokter ya. Jadi tadi itu, kenapa muncul pertanyaan itu? Ya sebenarnya saya pikir, ini pemikiran ya. Nah, ketika bisa bekerja sekali, ini bagi saya, ya kalau saya sih efektif-efektif aja gitu Om. Ngapain saya mau capek gitu. Ya kan? Saya nggak mau capek, ya udah. Apa yang ada saya manfaatkan. Saya kan praktis gitu. Ya, betul. Ya dasarnya sih benar sih. Memang kita harus memang kan, makanya kolaborasi saya menyampaikan untuk ini apakah nggak ada pemikiran untuk kayak gitu? Itu pertanyaannya gitu. Kalau ada yang bisa dimanfaatkan, kenapa nggak dimanfaatkan gitu? Daripada kerja sendiri, ya kalau saya ya siapa aja saya manfaatkan gitu Om. Toh juga bisnis, kan kita ngomong bisnis ya, bukannya dia nggak untung gitu. Kita sama-sama mendapatkan keuntungan dari sini. Saya sih praktis-praktis aja Om. Ya, jawaban saya sih kayak udah menjawab sih tadi. Kita emang ada rencana ke depannya. Kalau ada jawaban, ya saya setuju sih. Kalau misalnya itu sudah dipikirkan, ya bagi saya nggak ada masalah. Pertanyaan saya kejawab, kan? Ya tergantung gimana kedepannya aja nanti. Itu aja sih Om. Thank you Om Jimmy. Seperti yang dibilang Pak Dokter tadi Om, jadi Beli pun juga ada di grup itu. Jadi kita udah ada ada grup khusus itu para CEO yang benar-benar proyeknya jelas ya Om Jimmy ya. Dan waktu di CoinPass, waktu di event di Bali itu kita ketemu dan kita pun juga men-screening, menseleksi dengan ketat siapa-siapa aja yang kita boleh masukkan ke grup itu, dan salah satunya Bro Javier itu juga ikut di sana gitu loh. Ya semoga aja kita doakan biar proyek-proyek Indonesia yang benar-benar serius
bisa berkolaborasi sehingga bisa menghasilkan menguntungkan kedua belah pihak gitu. Oke, thank you Om Jimmy. Nah, ini sebenarnya udah 1,5 jam ya teman-teman ya. Cuman karena Dr. Pal baru hadir di sini, mungkin di sini Bli masih penasaran nih, soalnya tadi ada Om Sandres bertanya sedikit, cuman dari Bro Rap tidak mau spillnya dikit-dikit aja sih dia, Pak Dok. Mungkin bisa, mumpung ada Pak Dok di sini, di AMA Perdana itu kan Pak Dokter waktu itu present bahwasanya Okeverse itu salah satu fundamentalnya kan membangun co-working space, Pak Dok. Nah, jadi tadi Om Sandres nanyakan itu sejauh mana progres dari co-working space tersebut gitu loh. Tadi dapat bocoran dari Bro Rap sih katanya bakal ngebangun di semua wilayah kota besar di Indonesia. Mungkin dari Pak Dokter bisa dijelaskan dikit nggak kira-kira kapan bisa launching dari co-working space itu? Karena itu kan salah satu fundamental yang sempat di branding di awal itu loh dari Okeverse ini sendiri. Silakan Pak Dok. Co-working space tetap jalan. Kan saya bilang bangunan sudah ada, itu tinggal menunggu ininya aja, launchingnya aja nanti. Nah, kita kalau ada yang udah tertulis di roadmap pasti akan kita wujudkan. Jadi tinggal menunggu aja itu. Tapi kita kan fokus satu-satu, ada step by stepnya yang mana kita luncurin terlebih dahulu gitu. Karena aplikasi juga itu bakal setelah kita luncurin bakal menyedot waktu banyak juga. Nanti pada saat sudah co-working space-nya meluncur, wah, udah komplit lagi proyek yang kita keluarkan. Kalau co-working space sih udah 60% kurang lebih. Kalau katalisator saya keluarin semua, Beli habis nanti katalisatornya. Oke, mungkin bisa di-spill sedikit gini loh Pak Dok. Nanti co-working space-nya itu kira-kira apa yang membedakan dengan co-working space yang biasanya itu, nanti ada apa aja nanti di dalamnya Pak Dok? Nanti terintegrasi dengan aplikasi kira-kira, kita. Oke. Nanti terintegrasi dengan satu lagi aplikasi nanti, ya. Kira-kira NFT yang di funding sekarang ini bisa nggak nanti begitu dia istilahnya selain dia holder yang punya token begitu ada mungkin anggaplah investor atau holder di sana dengan menunjukkan NFT Gogo Inu ini, bisa nggak mereka mendapatkan ya istilahnya privilege juga di co-working space tersebut, Pak Dok? Salah satunya seperti itu. Jadi pada saat nanti kita meresmikan co-working space, kita akan mengumumkan juga untuk fungsi dari NFT itu untuk voucher masuknya dia. Oke, kira-kira tahun depan bulan berapa pada co-working space-nya bisa? Kita Februari, Maret, kan kuartal 1 tuh. Februari, Maret bakal kita ini. Oke, siap. Thank you Pak Dok. Gimana Om Sandres? Sudah lebih jelas ya? Sudah Om. Okay. Kayaknya masih sedikit, spill-spillnya masih sedikit ini Om. Masih sedikit ya. Iya. Masih sedikit. Spill. Semua muntah katanya Pak Dok. Kalkulatornya nanti habis semua Om. Kalau saya lebih suka satu-satu gitu. Karena saya udah nyiapin bahan sampai beberapa bulan ke depan gitu. Nanti kalau saya habisin sekarang, nanti bulan-bulan ke depan, tahun depan habis katalisator saya. Oke, biar nggak kencan tanggung nih terakhir sebelum closing statement dari Bro Rap sama Pak Dok. Tanggal 15 Coin Store. L-Bank tahun ini akhir tahun apa kapan, Pak Dok? Saya spill nggak? Oh ya, nanti saya mau meeting dengan salah satu checks ya udah di spill Mabli itu. Dan kita rencana ada AMA juga di sana. Lagi cari tanggalnya untuk AMA. Nanti untuk cara listingnya kita tunggu tanggal mainnya. Oke, siap. Karena kabar baiknya kami juga sebentar lagi mau partnership resmi juga, Pak Dok. Tadi juga sempat meeting juga jam 7 tadi. Oke, thank you Pak Dok. Spill-nya mungkin terakhir dari Pak Dok sama Bro Rap, closing statement-nya sebelum beli akhiri sama malam ini. Silakan. Oke, kita udah berjalan kurang lebih selama 5 bulan ya Beli ya. Ya. Syukurnya ya atas restu Tuhan juga dan dukungan dari komunitas kita masih bisa bertahan. Kita sempat PAM 8 kali dan kita masih bertahan di 2-3 kali dari harga kita di presale ya. Waktu kita launching di awal. Ya memang untuk tahap di sekarang kita lebih ingin fokus use case, mengembangkan use case.
Karena kedepannya akuisisi kita udah bukan holder lagi, tapi users. Karena users itu akan menjadi penopang kita nantinya ke depannya di project ini. Maksud saya user apps ya, karena nanti yang akan lebih mendukung project ini, keberlangsungan si token OKE itu loh apps-nya nanti ke depannya. Maka nanti ke depannya kita akan lebih mengakuisisi users. Itu ke depannya planning dari kita. Perjalanan kita masih panjang sebenarnya. Jadi jangan hanya melihat harga pump sehari habis itu turun, habis itu naik lagi. Tapi coba kita lihat visi kita seperti apa. Kalau teman-teman lihat ke belakang, apa yang sudah kita lakukan, kemudian apa yang sudah kita rencanakan sekarang, bisa dilihat seperti apa hasilnya. Semoga kita selalu bisa berjalan on the route ya, sesuai dengan roadmap-nya, dan mohon supportnya aja. Itu dari saya. Terima kasih, Bli. Oke, thank you Pak Dok. Dari Bro Rap, silakan Bro. Dari saya kayaknya udah nggak ada lagi, udah disampaikan semua sama founder kita dari Okeverse. Balik lagi kayak yang saya bilang tadi, teman-teman dari Okeverse, dari Dex Capital, jangan pernah berhenti untuk nge-support project-project dari Indonesia, karena nggak semua project Indonesia itu scam, masih banyak yang bisa diandalin. Gitu aja untuk teman-teman dari Dex Capital. Terima kasih untuk waktunya dan kesediaan teman-teman untuk mengikuti AMA dengan kita. Oke, thank you Bro Rap. Terima kasih juga buat para penanya malam hari ini, Dex Lover yang mendengarkan setia. Jadi terakhir dari saya sebelum saya akhiri, pilihlah project yang benar-benar ya tidak hanya projectnya yang bagus, tapi tim dan foundernya yang jelas, tahu nggak? Nah kalau boleh lihat di Okeverse sendiri, teman-teman juga tahu Pak Dr. Val itu dokter spesialis bedah di 2 rumah sakit di Bali, dan beliau pun sering meeting sama beliau. Jadi dari sisi developer, founder sangat jelas sekali, dan projectnya pun banyak sekali kejutan-kejutan juga. Dan ini ada kesempatan kita dari Dex Capital dikasih whitelist, cuman 50 whitelist saja untuk rilis NFT-nya, dan kabar baiknya kita mendapatkan harga di batch pertama, yaitu seharga $50 per NFT-nya, karena nanti di harga listingnya itu kurang lebih hampir 4 kali lipat naiknya, yaitu $200. Jadi karena terbatasnya whitelist, silakan bagi teman-teman yang tertarik untuk mengoleksi dan mendapatkan NFT Gogo Inu ini, silakan hubungi Om Adib selaku tim konsor Dex Capital. Nanti biar diberikan form Google Form-nya, karena ini terbatas. Ini kita belum umumkan. Setelah AMA ini baru kita akan umumkan di grup funding dan PPIP Dex Capital. Jadi bagi teman-teman yang sudah menyempatkan waktu hadir malam ini, silakan setelah AMA langsung DM Om Adib untuk info lebih jauh. Oke, demikian dari Beli Koin. Terima kasih Pak Dokter, Bro Rap, sama tim dari Okeverse, Om Jimmy, teman-teman yang sudah bertanya malam hari ini. Sampai jumpa di live AMA berikutnya. Selamat malam. Malam, Bli.